Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan di tanganku ini ada handphone Oppo. Kita cek dulu untuk serinya, masuk ke emergency call, kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar. Masuk ke engineer mode, kemudian masuk lagi ke menu software version dan untuk modelnya adalah CPH 1819. Jika kita searchingkan di Google, model CPH 1819 ketemu nanti serinya adalah Oppo F7. Dan handphone ini lupa kunci layarnya. Kebetulan di sini kunci layarnya berupa pin dan untuk Oppo F7 ini tidak bisa kita lakukan format data via recovery mode. Oleh karena itu, kita akan gunakan bantuan dongle. Kita akan gunakan MRTK dongle saja. Langsung aja kita siapkan untuk MRTK dongle-nya, ini dia, dan langsung kita colokkan saja MRTK ini ke PC atau ke laptop yang kita gunakan untuk unlock kunci layarnya. Lalu kita siapkan juga kabel data yang bagus dan kabel data ini langsung aja kita colokkan ke komputer. Kemudian sekarang kita bergabung dengan Windows kita. Sudah kita siapkan di sini untuk main setup MRT-nya versi 3.95. Langsung aja kita jalankan MRT 3.95.exe-nya dan kita tunggu sampai main setup MRT-nya berjalan. Kita tunggu sebentar. Untuk proses loadingnya lumayan agak lama ya, sekitar 10 sampai dengan 15 detikan. Kemudian kalau sudah muncul MRTK kita posisikan di pojok kiri atas dari desktop PC kita biar jelas. Untuk Oppo F7 ini sebelum kita hubungan ke komputer harus kita matikan dulu. Langsung aja kita tekan tombol power, kemudian geser ke bawah aja. Dan untuk menghubungkan handphone ini ke komputer, nanti kita akan menekan kedua tombol volume, yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah. Kita tekan kedua tombol volume ini secara bersamaan menggunakan jempol di tangan kiri kita. Sambil menekan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data ke handphonenya. Jadi harus pas ya, untuk menekan kedua tombol volume ini harus bareng dan pas. Untuk MRT-nya kita pilih menu Oppo, kemudian pada bagian mobile option kita coba dulu untuk memilih Oppo F7 pada bagian modelnya. Potnya auto saja, operation option kita pilih format dalam kurung unlock dan kita klik tombol start. Ketika sudah muncul searching mobil kompot, langsung kita hubungkan handphone ke komputer, tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita. Sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan aja kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai proses unlock selesai. Oke, kita tunggu handphone sudah terbaca dan ternyata muncul keterangan di sini downloading boot 1 to mobile file. Kemudian handphone otomatis restart. Memang sering terjadi begini saat kita melakukan format data atau unlock kunci layar pada Oppo F7 menggunakan MRTK, baik itu versi 3.95 ataupun versi-versi yang lainnya, pasti muncul keterangan file ketika kita pilih modelnya adalah Oppo F7 pada MRTK-nya. Kita akan coba untuk gunakan meta mode, silahkan bisa gunakan menu meta unlock ataupun kita ganti aja modelnya menggunakan Oppo F5. Jadi langsung kita ganti ya, dari Oppo F7 untuk modelnya kita ganti Oppo F5 via meta mode. Untuk potnya masih kita pilih auto juga, kemudian operation option kita pilih format dalam kurung unlock. Lalu kita klik lagi tombol start pada MRTK-nya sampai muncul searching mobil kompot. Selanjutnya untuk handphone Oppo F7 ini kita matikan lagi, masih dalam posisi terkunci layarnya. Tekan tombol power, kemudian kita matikan dan kita hubungkan lagi handphone ke komputer dengan cara menekan dan menahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh MRT-nya. Perhatikan ada keterangan sukses into meta mode dan di pojok kiri bawah layar handphonenya ada notifikasi atau tulisan meta mode dengan tampilan layar handphone menjadi warna hijau. Kemudian kita tunggu sebentar sampai proses unlock kunci layarnya selesai. Oke, kita tunggu try into meta mode sudah sukses, kemudian kita tunggu sampai muncul keterangan all is done. Perhatikan ada keterangan all is done sekarang, kemudian di atasnya ada tulisan warna ungu, after mobile will auto into recovery, please make wipe in it dan mobile working. Jadi handphone akan otomatis langsung masuk ke recovery mode. Perhatikan ada tulisan recovery mode di pojok kiri layar handphonenya, kemudian ada proses wiping otomatis. Oh, ternyata kita tidak perlu melakukan proses wiping manual. Tadi handphone sudah ada proses wiping otomatisnya, kemudian handphone akan otomatis restart juga. Tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Kita bisa letakkan handphone dan kita tunggu sampai proses loadingnya ini selesai. Jadi saat proses loading ini usahakan handphone jangan kehabisan baterai. Sebaiknya memang kabel data jangan kita lepaskan dulu untuk menjaga daya baterainya agar tetap terisi. Untuk proses loadingnya ini mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama,
hanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit saja. Yang penting daya baterainya tetap terisi. Setelah kita lakukan wipe data menggunakan MRTK ini, maka semua data yang ada di internal memori handphone ini akan hilang tanpa terkecuali, baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak, semuanya akan hilang. Kecuali data-data yang pernah kita sinkronkan ke akun Google-nya. Namun dengan catatan jika akun Google-nya ingat, maka nanti mungkin kita akan diminta untuk verifikasi akun Google-nya saat proses setup handphone ini. Oke, kita tunggu dulu sampai proses loadingnya ini selesai dan langsung kita setup aja. Kita akan lihat hasilnya setelah handphone ini masuk ke tampilan welcome screen. Untuk handphone Oppo ini welcome screen-nya berupa halaman pilih bahasa, dan ini dia sudah muncul halaman pilih bahasanya. Kalau baterai sudah mencukupi untuk proses setupnya, kita bisa lepaskan kabel datanya saja. Oke, kita lepaskan dulu aja kabel datanya untuk proses setup sampai ke tampilan menu. Kita coba untuk pilih bahasa, silakan bebas mau gunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa bebas dulu aja, kemudian continue, kita pilih regionalnya juga kita bebas dulu aja. Dan ternyata di halaman WiFi ini tidak bisa kita skip ya. Kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet via WiFi. Jika tidak ada WiFi gimana? Silakan bisa gunakan data seluler ataupun tethering menggunakan Android lain. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingnya. Di sini ada checking for update. Mungkin akan membutuhkan beberapa menit, jadi kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Jika ternyata setelah proses loading ini handphone meminta verifikasi akun Google, maka silahkan loginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Namun kebetulan ternyata di sini handphone tidak meminta verifikasi akun Google, maka bisa kita lanjutkan proses setupnya sampai ke tampilan menu. Bagaimana jika ternyata handphone meminta verifikasi akun Google dan kita lupa akun Google-nya, maka bisa kita bypass melalui halaman pilih bahasa tadi. Contohnya seperti ini, kita coba untuk kembali dulu aja ke halaman pilih bahasa, kita akan bypass masuk ke tampilan menu dengan memilih menu emergency call di pojok kiri bawah, kemudian kita dialkan ke bintang pagar 813 pagar, lalu kita tunggu sebentar, maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu tanpa harus verifikasi akun, tanpa harus melakukan setup sampai ke tampilan menu. Oke, sudah beres ya, cukup cepat dan mudah saja. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.